Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ini tindakan nyata dari dia yang udah rindu banget sama kamu. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba menyimak energi siapakah yang sedang mengikuti kata hatinya detik ini kerana sudah terlalu rindu terhadap dirimu. Kerinduan yang begitu mendalam sehingga menggerakkan kakinya untuk melangkah maju menuju ke arah kamu. Nah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini. Kita cuba lihatkan ya, tindakan nyata dari seseorang yang udah rindu banget sama kamu. Siapakah orang ini? Siapakah si dia yang udah rindu banget sama kamu? Siapakah si dia yang sudah tidak tahan merindukan dirimu? Wow, teman-teman, kartu pertama ya, obsession. Seseorang yang begitu terobsesi, begitu tertarik dengan kamu. Saya juga menangkap daripada kartu yang sama. Orang ini sedikit ataupun agak posesif orangnya ya. Seseorang yang ingin mengontrol hubungan, seorang yang cepat cemburu dan sangat terobsesi dengan dirimu. Wow, kita akan lihat lagi ya. Ini kartu yang pertama. Wow, teman-teman, benarkan strong attraction. Sudah pasti teman-teman ya, seseorang ini perlu benar-benar ya sangat tertarik akan diri kamu in order to feel so obsessed with you ya. Dia perlu sangat tertarik dengan kamu untuk menjadi seorang yang benar-benar obsesi, memiliki obsesi yang cukup besar terhadap dirimu kerana orang ini sangat tertarik dengan kamu. Uncertainty. Tetapi daripada hatinya teman-teman ya, dia juga seperti tidak pasti akan hubungan kalian, ke manakah arah tuju hubungan ini dan bagaimanakah ke depannya nanti. Nah, dengan kehadiran uncertainty, sesuatu yang membuatkan orang ini merasa ragu. Apakah hubungan ini perlu ya ataupun harus diteruskan ataupun ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Uncertainty juga menunjukkan atau mengindikasikan hubungan yang sering on off. Saya menangkap seperti kalian berdua tidak pasti sama ada hubungan ini diizinkan ya untuk dilanjutkan ataupun bagaimana, begitu ya. Tetapi yang pasti orang ini sangat tertarik dengan kamu. Orangnya cukup disiplin teman-teman. Nah, dengan kehadiran kartu disiplin ini ya, saya boleh pastikan dia merupakan seseorang yang benar-benar disiplin on everything. Mungkin seseorang yang menjaga dietnya ya, dia menjaga pola makannya, seseorang yang benar-benar berdisiplin ya, menjalankan kehidupan seharian, tidak akan sebarangan memakan makanan-makanan yang tidak sihat, pandai menjaga kesihatannya, dan dia juga seorang yang seperti mampu mendisiplinkan diri. Ketika dia terlalu merindukan kamu, ketika dia terlalu menginginkan kamu, dia akan cuba mendisiplinkan dirinya agar tidak terlalu merindukan, memberitahu dirinya bahawa dia tidak memerlukan kamu, hubungan ini tidak boleh diteruskan. Saya tidak tahu mengapa ya, tetapi saya menangkap energi yang seperti itu ketika disiplin bersebelahan dengan uncertainty. Seseorang yang benar-benar tertarik dengan kamu, mencintai kamu, tetapi dia seperti mengontrol diri.
Nah, itu yang saya rasakan di sini ya. Dia seperti harus mengontrol perasaannya, mengontrol apa yang dia rasakan, walaupun ya orang ini memang udah rindu banget sama kamu. Tetapi dia perlu mendisiplinkan, mengontrol perasaannya agar tidak terlalu memikirkan kamu. Nah, orang ini disiplin secara keseluruhannya. Kita akan lihat lagi ya. Saya juga menangkap energi seseorang yang pandai menjaga ya, pola makannya, kesihatannya, penampilannya dan sebagainya. Jealous. Wow, benar ya teman-teman. Tadi dengan kartu yang pertama ini ya, saya sudah menangkap ya, energi seseorang yang agak posesif ataupun very possessive dan cemburuan teman-teman. Orangnya seperti anak-anak kecil ya, dan akan memperlihatkan sisi ini kepada kamu tanpa segan silunya. Jikalau dia benar-benar cemburu teman-teman ya, dia tidak akan seperti menyembunyikan feeling ini, tetapi kamu akan dapat menangkap. Dia akan memastikan terlihat dari wajahnya yang dia cemburu, sedang merajuk, tidak suka seperti itu ya. Kemudian, nah orangnya seperti ini. Tetapi kartu di tengah ini teman-teman, uncertainty, mengindikasikan dengan jelas ya kondisi hubungan kalian detik ini. Saya tidak tahu sama ada kalian masih lagi berhubungan, berkomunikasi, ataupun hubungan ini memang tidak ada pertemuan ataupun jarang bertemu, lebih ke arah texting, chattingan seperti itu ya. Tetapi yang pasti jauh di dalam hatinya, dia seperti kurang pasti apa yang sedang terjadi detik ini dan bagaimanakah untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Nah, itu yang saya rasakan. Kita lihatkan lagi ya. Insecurity. Teman-teman, orangnya mempunyai sense of insecurity, merasakan seperti banyak keraguan ya, ketidakpastian. Dan dia seseorang yang saya rasakan ya, walaupun dia sangat berdisiplin, dia orang yang perlu diyakinkan. Jikalau kamu mungkin ya berhenti untuk mengabari si dia, tidak mengabari si dia, dia mulai seperti begitu ragu akan hubungan ini, begitu ragu akan perasaan kamu kepada dirinya. Nah, begitu teman-teman. Kita lihatkan lagi ya. Mengapakah dia sangat merindukan kamu detik ini? Mengapakah dia sangat merindukan kamu detik ini? Mungkin kartu ini akan menjelaskan ya, mengapakah kondisi hubungan kalian ini uncertain seperti ini ya. Mengapakah dia begitu merindukan kamu saat ini? Wow, teman-teman, strong connection. Kalian di sini ya, walaupun kalian mungkin ya sedikit komunikasi ataupun membatasi diri, ataupun mungkin ada yang berjarak jauh ya, tetapi koneksi di antara kalian ini seperti sering terkoneksi, mempunyai koneksi ataupun link yang cukup kuat. Orang ini sering memikirkan kamu dan bagaimanakah untuk kamu mengetahui ini? Mudah teman-teman. Jikalau dia sering memasuki fikiran kamu ketika kamu mandi, ketika kamu makan, ketika kamu mungkin membersihkan kawasan rumah, ketika kamu bekerja, ketika kamu memandu, ketika kamu pergi ke tandas, suddenly ya, secara tiba-tiba dia akan memasuki fikiran kamu. Apa sahaja kamu lakukan, mungkin di tempat kerja, ketika kamu benar-benar sibuk dengan orang lain, tiba-tiba sahaja dia akan memasuki fikiran kamu. Nah, itu petandanya. Strong connection. Orang ini menghantar signal untuk mengingat ataupun memberikan kamu peringatan supaya kamu tidak melupakan dirinya. Nah, saya sering teman-temannya menerapkan ini. Saya sangat mempercayai intuisi saya. Ini yang saya rasakan detik ini ya. Maka orang ini energinya sering terkoneksi dengan kamu. Whether you like it or not ya, saya tidak tahu dari pihak kamu ini apakah kamu ingin melepaskan, kamu sudah mulai bosan ataupun kamu merasa jengkel dengan orang ini. I don't know you guys. Tetapi dari pihak si dia ada strong connection. Nah, berlandaskan kartu-kartu yang berdiri tegak ini, obsesi, ketertarikan yang kuat, ketidakpastian, disiplin diri dan juga perasaan cemburu. Ini mengindikasikan seseorang yang tidak akan begitu mudah melupakan kamu, apatah lagi untuk melepaskan kalian. Begitu ya, strong connection. Dia seperti memastikan ya, yang koneksi di antara kamu dengan dia ini tetap berjalan. Jikalau kamu ingin memutuskan, dia akan sentiasa menghantar signal. Nah, begitu teman-temannya, kita akan lihatkan lagi. Apakah kamu juga memiliki perasaan yang sama? Apakah kamu juga merindukan dirinya detik ini? Kita coba lihatkan ya. Jangan lupa teman-teman, ini pembacaan umum ya, yang menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja.
Okey, kita lihatkan dari pihak kamu. Kerana ini bukan pembacaan peribadi. Seperti apakah perasaan kamu kepada dia detik ini? Apakah kamu juga merindukan dirinya seperti mana dia merindukan kamu? Atau maybe it's otherwise. We'll see. Opportunity. Saya menangkap energi kamu yang mulai menyedari wujud sebuah kesedaran yang lebih ke arah melihatkan kepada pilihan-pilihan yang ada. Kamu mulai tersedar bahawa mungkin sama ada hubungan ini akan diberikan kesempatan kepada kalian ataupun tidak. Perlu merebut peluang yang ada. Tetapi bagi kamu di sini, beberapa di antara kamu merasakan seolah-olah you have missed the opportunity. Terlepas peluang itu. Nah, dengan kehadiran kesempatan ini, saya menangkap energi yang akan help these guys. Sama ada mungkin kalian ini kedua-duanya sudah memiliki pasangan, maka terlepas peluang untuk memiliki satu sama lainnya. Ataupun kamu salah satu daripada kalian, ada you or this person sudah memiliki pasangan. Atau mungkin seperti ini kamu atau dia memiliki pasangan dan seorang lagi mungkin single parents. Begitu. Kamu sesuaikan. Yang pasti sesuatu yang berkaitan dengan opportunity. Sama ada peluang, ada kesempatan untuk hubungan kalian, ataupun ada yang merasakan begitu tidak adil mencintai satu sama lainnya, tetapi sudah terlepas peluang keemasan itu. Mengapakah kalian bertemu saling mencintai tetapi peluang itu tidak ada untuk saling memiliki? Nah, begitu Beberapa di antara kamu pula yang lainnya sudah cuba melihatkan kepada peluang yang lain, kesempatan yang lain. Mungkin kamu merasakan kurang yakin untuk meneruskan hubungan ini, atau merasakan tidak berbaloi berterusan seperti ini. Kerana walaupun ada strong connection daripada si dia di sini, tetapi hubungan kalian ini kamu lihatkan kartu di tengah ini. Uncertainty. Sesuatu yang tidak pasti, teman-teman. Tidak ada kepastiannya, tidak ada kejelasannya. Dia juga sukar untuk memberikan kamu kata putus. Mungkin kerana koneksi kalian. Saya tidak tahu siapa yang mendengarkan readingan ini. Adakah kalian di sini saling single? Mungkin tidak mendapat dukungan keluarga, ataupun kalian di sini sudah memiliki pasangan. So it's little hard agak sukar untuk saya mengkhususkan bacaan ini kepada kondisi kamu seperti itu Kita akan lihatkan lagi. Tapi saya percaya teman-teman walaupun pembacaan umum ini, kamu cukup bijak untuk menarik energi yang resonate. Difference. Nah, benar teman-teman di sini ada banyak perbezaan. Difference mengindikasikan perbezaan atau perbezaan di antara kalian. Apa saja? Perbezaan status budaya, persefahaman, perbezaan usia, agama dan sebagainya. Mungkin juga kalian ini berdealing dengan seseorang dari negara luar, seseorang yang bukan orang kita. Difference. Dunia yang berbeza. Nah, begitu Saya tidak tahu teman-teman walaupun ada perbezaan-perbezaan yang begitu nyata, obsesi, strong connection, strong attraction, segala-galanya kuat di sini. Sehingga orang ini perlu mendisiplinkan dirinya supaya tidak terlalu memikirkan kamu. Nah, di sini ini bukan sahaja strong attraction lagi ini benar-benar obsesi yang menggila. Seseorang yang benar-benar merasakan kamu ini orang yang dia benar-benar jatuh cinta. Seperti itu Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi Seperti apakah ciri-ciri seseorang ini yang didorong oleh kerinduan dan kata hatinya untuk melangkah maju menuju kamu. Kita lihatkan ciri-ciri orang ini dengan lebih mendalam. Seperti apakah ciri-ciri seseorang ini yang udah rindu banget sama kamu, sehingga tergerak kakinya untuk melangkah ke depan mencari kamu. Kerana terlalu rindu teman-teman dia membiarkan saja pergerakan tubuh badannya. Tidak lagi memikir malahan tergerak hatinya untuk menggerakkan kakinya mencari kamu. Kita lihatkan sedikit kepada ciri-ciri orang ini lagi Siapakah dia? Seseorang yang udah rindu banget sama kamu. Dan kerana terlalu rindu, kakinya mulai melangkah maju menuju kamu. Ini mungkin dilakukannya tanpa disengajakan atau tanpa disedari. Orang ini teman-teman date. Sama ada dia orang yang baru hadir dalam hidup kamu, kalian ini di tahap pendekatan, mungkin baru mengenali satu sama lain. Saya tidak tahu dengan kartu date ini ini lebih mengarahkan kepada, saya rasa sedikit energi yang
mengindikasikan kalian bertemu secara langsung, tetapi lebih mengindikasikan dating online. Seperti cinta di sosmed ya. Mungkin tidak pernah bertemu tetapi sudah sering berkomunikasi. Mungkin kalian di sini ya sudah merencanakan pertemuan secara langsung, tetapi ini masih lagi belum dilaksanakan. Seperti itu ya. Sama ada orang ini baru hadir dalam hidup kamu, ataupun seperti saya katakan tadi ya, sudah sering berkomunikasi tetapi tidak pernah bertemu. Hands of card. Detik ini teman-teman, orang ini juga dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Dia belum menetapkan pilihannya. Dan dia sejak dia mengenali kamu ya, dia seperti ingin mengambil risiko itu untuk mengenali diri kamu dengan jauh lebih baik. Maka orang ini tidak akan terburu-buru. Kerana dia tidak pasti, uncertainty, apakah hubungan ini akan develop ya, akan berprogres seperti itu. Dengan kehadiran kartu ini, saya merasakan orang ini dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Nah, apatah lagi teman-teman ya, jikalau kalian bertemu di sosmed. Ini kita sudah memahami teman-teman ya, jikalau ini berlaku di internet, sosmed, that means what? Banyak pilihan lain. Bukan kamu sahaja, begitu juga dengan dia. The sword and rose, clarity, truth, revelation. Okey, di sini teman-teman ya, banyak perkara yang tidak jelas ya. Orang ini orang yang menampilkan sisi ketidakjelasannya kepada kamu. Saya tidak tahu mengapa ya, bersebelahan dengan hand of cards. Ini hubungan yang cukup berisiko menurut saya. Kamu belum mengenali hati budi si dia, dia juga belum mengenali hati budi kamu. Walaupun kalian sering berkomunikasi di sosmed, tetapi entah mengapa ya, mungkin jarang bertemu atau tidak pernah bertemu, maka kamu tidak pernah akan tahu ya, apakah orang ini benar-benar wujud. Nah, jikalau kamu pasti dia benar-benar wujud, oleh kerana kalian tidak dapat bertemu, ini menjelaskan ya, mengapa dia semakin udah rindu banget sama kamu dan mungkin merencanakan sebuah pertemuan ke depannya. Kita akan lihatkan ya, siapakah dia. Nah, dengan kehadiran date ini, sudah pasti ke tema hari ini ya, seseorang yang akan merencanakan sebuah pertemuan dengan kamu. Walaupun di sini masih belum ada kejelasan, kalian berdua dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Coffee cup, nah ini again a meeting guys. Ya, meeting up, conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Hubungan kalian ini diawali dengan persahabatan, mengenali hati budi masing-masing, cukup santai, kemudiannya berprogres. Nah, ketika hubungan ini semakin menguat teman-teman ya, wujudlah perasaan benar-benar terobsesi dengan kamu. Mungkin setelah kalian ini ya menghantar foto, exchanging photograph ya, dia mulai begitu tertarik dengan kamu. Perlahan-lahan ya, hadirnya perasaan cemburu ini ketika dia merasakan kamu juga mungkin ya dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya, dari pihak kamu di sini ada opportunity. Kamu juga tidak kurangnya ya, banyak pilihan, ramai yang meminati, sama ada cowok-cowok lain, cewek-cewek lain, mereka sangat seperti tertarik dengan kamu. Maka kamu diberikan pelbagai pilihan. Beberapa di antara kamu di sini ya, saya tidak tahu mengapa ya, kerana ini bersebelahan dengan jealous. Kamu mulai benar-benar ya seperti dia, kamu juga mulai terobsesi dengan orang ini. Dan ada perasaan keraguan, ada perasaan cemburu, dan kamu juga turut mengontrol diri. It's like vice versa ya. Saya merasakan kamu juga turut seperti akhir-akhir ini cuba mewujudkan sebuah kesedaran agar tidak memiliki perasaan yang terlalu kuat untuk si dia ini. Kita lihat lagi ya, the dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming in light, adapt, change and heal. Beberapa di antara kamu di sini scope energi ini agak besar teman-teman ya. Sama ada kamu sedang healing atau dia juga sedang healing, tetapi terlihat ada sebuah kebenaran yang terungkap. Mungkin setelah kalian mengenali satu sama lain, orang ini mungkin mengungkapkan ya beberapa kebenaran kepada kamu. Mungkin ada perkara yang tidak dia ceritakan sewaktu kalian ini berkenalan, tetapi seiring berjalannya waktu semakin ke sini, dia mulai seperti tidak begitu menutup dirinya, mulai menceritakan status sebenar si dia, siapakah dia. Nah, di awal kamu lihat ya, tidak ada kejelasan. Seiring berjalannya waktu, dia mulai mengungkapkan kebenarannya. Maka ini terpulang kepada kamu. Apa yang dia beritahu kamu? Apakah dia mungkin ya memberitahu kamu statusnya, status keuangannya, dia dari negara mana, apakah latar belakangnya. Nah, semua ini terungkap. Kamu mulai memahami
And now it is up to you, terpulang kepada kamu sama ada ingin meneruskan atau tidak akan hubungan ini. Tetapi ada kebenaran yang terungkap. The Grim Reaper. Beberapa di antara kamu setelah mengetahui kebenaran ini, mulai declare the relationship is over. Kerana ini bersebelahan dengan kebenaran yang terungkap. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara kamu setelah mendapatkan kebenaran sesuatu yang diungkapkan oleh si dia ini, decide ya, mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini dan melihatkan kepada peluang-peluang yang lain. Sementara sebahagian daripada kamu ya, yang walaupun merasakan hubungan ini selesai, sama ada dia putuskan atau kamu yang putuskan, merasa agak seperti beberapa di antara kamu ya, mulai bergantung dari segi emosi terhadap orang ini dan kamu cuba menguatkan diri kamu untuk healing dan melupakan si dia. Beberapa yang lain pula merasakan seperti perlu diputuskan kerana ada kebenaran yang terungkap yang tidak dapat kamu terima. Seperti itu ya. Nah, kalian sesuaikan. Either you are in A or B position. Sama ada kamu setuju untuk putus kerana kebenaran yang terungkap ini sesuatu yang tidak dapat kamu terima, ataupun ketika putus kamu merasakan tidak seharusnya hubungan ini berakhir kerana kamu mungkin dapat menerima seadanya. Ini terpulang kepada kondisi kalian. Tetapi yang pasti teman-teman ya, orang ini banyak melalui hubungan yang cukup mengecewakan. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya di masa lalunya. Dia sering ditinggalkan, sering memutuskan hubungan dengan somebody. Orang ini kerap melakukan ini. Ketika dia tidak nyaman, dia putuskan. Ketika dia merasakan hubungan ini tidak sesuai, dia putuskan. You may be the next victim, I don't know. Tetapi dia sering berubah-ubah sehinggalah dia dapat mendapatkan apa yang dia carikan. Saya menangkap orang ini seperti mencari-cari sesuatu yang ada kaitan dengan, I don't know you guys. Ini mungkin ada kaitan dengan inner child ya. Dan sehinggalah dia merasakan nyaman ya, baru dia akan lanjutkan hubungan ini. Orangnya misterius. Cukup misterius sekali ya. Dan dia orang yang seperti jikalau kamu merosakkan kepercayaan yang dia berikan, there will be no second chance. Jikalau dia seperti merasakan kepercayaan itu diberikan kepada kamu, tetapi kamu tidak honor ya, kamu tidak seperti menghormati. Hanya it takes only one lies guys. Hanya sekali untuk berbohong ya. Nah, bohong itu mungkin bohong sunat. Orangnya cukup sensitif. Jikalau dia merasakan you are capable of lying, that's it. It's over. Saya menangkap orangnya seperti itu. Dia begitu serius ya ke arah loyalty, tidak mahu bermain-main, dan jikalau ada kebohongan di dalam hubungan kalian, it's over. Saya tidak tahu ya, sama ada ini energi dia ataupun energi kamu, kerana energi pembacaan ini ada kalanya boleh terbolak-balik. Tetapi yang pasti teman-teman ya, ada kebenaran yang terungkap baru-baru ini sehingga mewujudkan perpisahan. Mirror. Kamu dengan orang ini teman-teman mempunyai banyak persamaan, mirroring. Persamaan yang paling ketara adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia akan merefleksikan dirinya. Ketika kamu juga merasakan mungkin kamu melakukan kesalahan, kamu akan merefleksikan di manakah salah silap kamu. Seperti itu ya. Dan kalian berdua mempunyai persamaan yang sama dan sering merefleksikan hubungan ini. Saya tidak tahu ya, saya juga menangkap dengan cermin ini teman-teman ya. Salah satu di antara kalian, sama ada dia ataupun kamu ya, ada sedikit how to say this ya, sedikit self-centered. Ada kalanya bertindak mementingkan diri. Sama ada sengaja dilakukan atau memang secara alami ya, natural, memang sikap itu seperti itu. Ada kalanya seperti sangat mementingkan ya kepentingan diri, sama ada dia ataupun kamu. Okey guys, kita akan lanjutkan ya ke tema readingan hari ini. Apakah tindakan nyata dari dia ke kamu berlandaskan kerinduan yang udah tidak tertahankan lagi? Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah tindakan nyata dari dia ke kamu berlandaskan kerinduan yang udah tidak tertahankan lagi? Seseorang yang kerana terlalu rindu ya, kakinya melangkah maju menuju kamu, dan kita lihatkan dari segi aksi dan pergerakannya berlandaskan kerinduan, mungkin juga tidak pernah bertemu, udah rindu banget sama kamu ya. Apakah yang terjadi or develop naturally? Kita akan lihatkan di sini. Apakah yang akan dia aksikan terhadap hubungan ini?
Seven of Wands. Di saat ini teman-teman ya, jelas terlihat ya, mengapakah dia perlu mengaksikan sesuatu. Kerana sebelum ini teman-teman ya, terlalu banyak obstacle, terlalu banyak halangan di hubungan kalian. Untuk bertemu sekalipun begitu sukar. Dan kamu juga merasakan banyak penolakan ya daripada si dia. Ketika kamu mungkin memberikan planning, memberikan perencanaan bagi dia datang untuk bertemu dengan kamu, ada sahaja alasannya. Seperti dia memberikan kamu gambaran ya, yang dia reject that kind of planning, ataupun seperti tidak dapat melaksanakannya, ada sahaja ceritanya. Banyak penolakan daripada si dia di awal hubungan ini. Sesuatu yang seperti, I don't know you guys ya, mungkin ada halangan, rintangan yang tidak mengizinkan dia untuk datang kepada kamu. This could be anything. Mungkin juga dari sisi keuangan, statusnya yang tidak mengizinkan dia untuk bertindak. Maka aksi ini sangat dipertikaikan. Mengapakah aksi ini dipertikaikan? Apakah yang akan dia lakukan? Kerana di sini terlihat dengan jelas banyak segala sesuatu yang perlu dia tempuhi untuk datang kepada kamu. Sama ada keluarga kalian tidak mendukung, terlalu banyak perbezaan, ataupun jarak ya. Apa sahaja, mungkin juga melibatkan keuangan yang membuatkan dia sentiasa cuba ya untuk datang. Bukan untuk datang sahaja. Saya menangkap energi seseorang yang ingin datang, turut ingin membantu kamu. Saya tidak tahu mengapa saya menangkap energi ini. Tetapi dia seperti tidak dapat melaksanakannya. Apakah gunanya jikalau dia datang, tetapi mungkin tidak dapat menawarkan bantuan? Orang ini tidak mahu itu. Dia seperti orang yang cukup perfectionist. Jikalau dia datang mencari kamu, dia ingin sedikit sebanyak membantu kamu. Di sini teman-teman ya, saya juga menangkap daripada kartu Seven of Wands ini, aksi yang akan dia lakukan ketika dia tidak dapat beraksi, dia akan mempertahankan posisinya. Detik ini dia merasakan segala sesuatu itu diperjuangkan sendirian. Mungkin kamu tidak dapat membantu. So it's kind of hard ya, agak sukar untuk dia melakukan sebuah aksi. Dia mungkin memerlukan dukungan, memerlukan green light ataupun lampu hijau dari kamu. Jikalau ini tidak diberi, how to do this you guys? Agak sukar untuk beraksi. Nah di sini teman-teman, Knight of Wands. Apa yang terjadi detik ini ya? Dia jalankan sahaja. Apa yang kamu berikan, corak apa yang kamu bentangkan, itu yang dia ikuti. Ikut sahaja. Kamu bagaimana, dia bagaimana. Back to mirroring. Jikalau kamu begini, dia begini. Kamu begitu, dia begitu. Dijalankan sahaja. Kerana orang ini teman-teman sebenarnya, dia sentiasa memerlukan dukungan kamu. Nah, ketika dia merasakan dia perlu berjuang sendiri di sini, tidak mendapatkan support, dukungan kamu untuk bertindak, ini membuatkan dia menjadi tidak konsisten. Ada perasaan terburu-buru, very hasty untuk datang bertemu dengan kamu. Tetapi ketika dia ingin melakukan ini, ada sisi penolakan dari hatinya. Apakah dia akan didukung? Are you supporting him or her doing this? Ataupun kamu mungkin ya tidak menggalakkan dia melakukan ini. Nah, ini yang membuatkan dia tidak konsisten. Tetapi daripada hatinya yang paling dalam, sudah ada seperti perasaan kelam kabut ya untuk datang mencari kamu. Penasaran sekali. Dan dia cuba mempertahankan posisinya di hati kamu. Dia takut ditinggalkan sebenarnya. Orang ini sangat memerlukan dukungan kamu. Ada sisi keanak-anakan dari dia. Di sini Three of Pentacles. Orang ini teman-teman ya sudah menganggap kamu bagian daripada hidupnya. Dia orang yang tidak mahu menyingkirkan kamu dari hidupnya. Jikalau boleh teman-teman ya, hubungan ini hubungan yang ingin menua bersama. Sudah ada a very strong trust between you guys. Fondasi yang cukup baik. Mungkin hubungan kalian ini diawali ya dengan persahabatan yang cukup baik. Saling memahami ya. Maka ini menguatkan hubungan kalian. Ini explain. Ini menjelaskan mengapakah ada strong connection dari pihak dia kepada kamu. Orang ini sangat menghormati kamu, menyayangi kamu. Dan kamu tahu apa yang dia lakukan. Dia sering-seringan teman-temannya berusaha dengan begitu gigih ya untuk to make you, to impress you. How to terjemahkan ini ya? Dia seperti berusaha begitu gigih ya untuk membuatkan kamu begitu teruja akan dirinya. Dia seperti ingin really impress, memberikan impresi yang baik agar kamu terus-terusan ya memuja si dia. Dan dia sentiasa ingin mengekalkan standard itu. Nah, beberapa di antara dia di sini teman-teman, mungkin kalian ya sering bertemu di tempat kerja. Tetapi ini pertemuan yang formal,
kerana kalian bertemu di tempat kerja. Apa yang kamu inginkan adalah aksi yang berbeza. Jangan hanya bertemu di tempat kerja, tetapi lakukan sebuah aksi yang berbeza dengan datang mendekatkan dirinya dengan kamu. Kerana di sini jelas terlihat ya, beberapa di antara kalian mungkin ya working together, business partner, ataupun sama ada kamu orang bawahannya, dia orang atasan, atau kamu orang atasannya. Yang pasti kalian pernah bekerja sama atau masih bekerja sama. Tetapi jumpa di tempat kerja ini teman-teman ya, ini berbeza. Apa yang kamu inginkan sesuatu yang luar daripada pekerjaan. Saya juga tidak tahu mengapa ya, orang ini akhir-akhir ini ya seperti merasakan sama ada dia hilang kepercayaan ke atas diri kamu, atau dia merasakan kamu mulai hilang kepercayaan ke atas dirinya. Dan ini perlu diperbaiki sebelum dia beraksi. Dia perlu mencari solusi, mengekalkan kembali atau memperbaiki kepercayaan itu, mengekalkan hubungan baik di antara kalian. Dan sebenarnya teman-teman ya, dia sangat menginginkan sebuah pertemuan dengan kamu. Nah ini teman-teman, menggerakkan hatinya ya. Ada gambar ya, 3 orang yang pergi camping. Saya tidak tahu teman-teman, orang ini berjiwa adventurous. Dia mungkin ya, dengan gambar camping ini di luar sana ya, di tempat-tempat yang berdanau ataupun berpokok-pokok ya, pemandangan yang begitu indah. Orang ini sangat mencintai alam semesta, sangat mencintai outdoor. Tergerak di hatinya ya untuk pergi camping, hanya kamu dan dia. Atau mungkin ada memori di antara kalian mungkin pernah pergi camping bersama. Contohnya ya, jikalau dia orang masa lalu kamu di zaman sekolah dulu ya, kalian mungkin pernah pergi camping bersama. Atau pekerjaan sebelum ini memerlukan kalian untuk bekerja and travelling at the same time. Pernah bercamping di luar. Dia masih ingin mewujudkan ini. Ini cara dia memujuk kamu. Nah, udah terlalu rindu banget sama kamu teman-teman, sehingga tergerak hati dan kakinya untuk melakukan ini. Go camping somewhere. Tinggalkan city ya, kota itu, untuk menenangkan fikiran. Orang ini sangat mencintai ketenangan. Dia sangat menyukai kenyamanan yang hadir ketika suasana itu tenang, tidak ada bunyi bising. Orang ini berjiwa tenang dan dapat memikir dengan baik dalam situasi seperti ini. Kamu tahu teman-teman, kehilangan cinta kamu is one thing. Kehilangan persahabatan kamu is another thing. Dia tidak mahu kehilangan kedua-duanya. Jikalau dia perlu kehilangan kamu dari segi cinta, dia tidak mahu kehilangan persahabatan ini. Kerana dia tidak pernah merasakan ada orang lain yang satu agama sekalipun yang benar-benar mendukung, memberikan perhatian seperti kamu. Jikalau kamu dengan dia berbeza agama, dia tidak pernah mendapatkan kebaikan yang seperti ini dari agama yang sama, daripada kawan-kawannya yang beragama sama. Seperti itu. Apa yang ingin saya terapkan begini, bukan tentang agama, walaupun ada perbezaan ini, difference di antara kalian, kamu banyak membantu dia sebenarnya. Mungkin ya dari segi keuangan ya, bantuan dari segi makanan, support dari segi emosi. Ini yang menggerakkan hatinya untuk perjuangkan kamu kembali. Walaupun terlihat dengan kartu ini yang pertama ya, terlalu banyak halangannya. Kamu tahu teman-teman, orang ini merasakan ya detik ini, dia perlu berjuang sendirian. Got nobody else. Tidak ada orang lain. Dia merasakan jiwanya bersendirian, tetapi ada hati, ada jantung untuk perjuangkan kamu. Ada determinasi untuk mendapatkan kamu. Sekurang-kurangnya mengekalkan persahabatan yang baik di antara kalian. Kita lihat lagi ya, Eight of Pentacles. Nah, kamu lihat orang yang mencari cara. Seorang kanak-kanak kecil yang melukis bintang-bintang ini menggunakan too many crayons with so many colors. Ini mengindikasikan kegigihan ya, mencari solusi, ingin memperbaiki. Kartu ini tidak banyak bezanya daripada Three of Pentacles. Tetapi teman-teman, perbedaannya ini. Jikalau ada Three of Pentacles yang berangka 3, ini melibatkan orang lain. Ya, pihak yang tidak mendukung, orang tua yang tidak mendukung, adik-beradik yang mungkin tidak menyukai kamu, something like that. Atau kawan-kawannya yang cemburu. Ya, sama ada cemburu dengan cara yang baik, cemburu kalian berdua is a perfect couple, atau mungkin rakan-rakannya turut jatuh cinta dengan kamu dan tidak seperti ingin kamu dengan orang ini ya berada dalam posisi yang nyaman. You got what I mean, right? So seperti itu perbedaannya.
Tetapi dari segi mencari solusi, kedua-dua kartu ini mempunyai persamaannya. Dia mencari cara. Kamu lihat gambar ini ya. Melukis bintang-bintang ini dalam sebuah bulatan, tetapi warna itu ditukar-tukar. Dengan harapan, if this doesn't work, I'll use another plan. Jikalau rencana ini tidak berjalan, akan gunakan rencana yang lain. Yang pasti gigih berusaha untuk mendapatkan semula perhatian kamu. Cukup takut kehilangan kamu. Cukup sengsara jikalau dia perlu imajinasikan yang kamu tidak lagi mengagung-agungkan persahabatan ini. Kamu tidak lagi memerlukannya. Ini cukup sedih buat si dia ya. Seorang kanak-kanak kecil yang baring di lantai ini ya. Dia bersifat keanak-anakan. Dia mungkin sangat suka ya baring di atas lantai. Mungkin di ruang tamu rumahnya, biliknya. Dia sering dan dalam posisi dia baring teman-teman ya. I don't know how to say this you guys. Saya melihat daripada mata ketiga ya. Cara dia baring maybe taking a nap or something ya. Mungkin untuk berehat seketika. Posisinya seperti seorang anak-anak kecil. Kondisinya sangat menyedihkan. Saya tidak tahu ya. Beberapa di antara dia di sini mungkin memiliki keluarga yang cukup besar. Tetapi tidak ada sesiapa pun di sampingnya. Mungkin juga orang ini sangat rapat dengan sosok ibunya. Merindukan sesuatu. Saya tidak tahu. Saya sering menangkap ya. Energi yang seperti ini. Nah, kamu lihat ya, speaking of mommy, speaking of ibunya, kamu lihat gambar ini, Six of Cups. Ada seorang perempuan tua yang menyayangi kanak-kanak kecil ini. Ini lebih gambar kepada seorang nenek tua, teman-teman ya, ataupun kakek tua yang menyayangi cucunya. Tetapi I can't help it. Ini memori tentang dia dan ibunya dan saya baru terangkan tadi ya, kemudiannya kartu ini terbuka. Orang ini berpegang kepada memori kalian dan berlandaskan memori ini dengan kamu. Wujudlah kedamaian di hatinya yang menguatkan lagi untuk mewujudkan kembali sebuah aksi yang nyata mencari kamu. Nah, daripada gambar ini, apa yang boleh saya bacakan? Ini penuh dengan kasih sayang yang tidak mengenal perbezaan di antara kalian. Orang yang menerima kamu seadanya, seperti mana kakek ataupun nenek kamu menyayangi kamu, that's how it goes. Orang ini bukan sebatas cinta, teman-teman. Ini bukan lagi sebatas cinta. Mungkin ya beberapa di antara dia menganggap orang tua kamu seperti orang tuanya sendiri. Apatah lagi ya jikalau dia sudah kehilangan orang tua. Di sini banyak memori. Nah, again teman-teman, Three of Pentacles, Eight of Pentacles bersebelahan dengan Six of Cups. Nah, di sini ada Knight of Wands. Ini benar-benar mengindikasikan seseorang yang ingin mencari kamu. Jikalau kita ingin membaca kartu ini dengan lebih teliti, it's like this. Kamu pandangkannya gambar ini. Kudanya tidak mengarah ke arah kamu di sini. Kudanya terpaksa berpaling ke arah di pihak dia. Tetapi kamu lihat posisi ya, orang yang di atasnya. Tidak kira lah teman-teman ya, ini kuda mainan, kuda kepang, kuda terbang. It doesn't matter. Kuda ini tidak berpaling ke arah kamu. Kuda ini berpaling ke arah dirinya. Seseorang yang menukar arah. Sebenarnya dari awal lagi ya, kakinya sudah ingin melangkah ke arah kamu. Kamu lihat posisi orang ini ya, atau kanak-kanak ini di atas kuda ini. Kuda berpaling ke sebelah kiri. Tidak dapat menghala ataupun menuju ke arah kamu. Tetapi pandangan kanak-kanak ini ke arah kamu. Can you see the difference? Seseorang yang mempunyai hati, perasaan yang cukup kuat, hastiness untuk datang mencari kamu. Tetapi dia seperti mundar-mandir ya. Seperti tidak yakin apakah langkah ini perlu dilakukan. Seperti kerana dia merasakan detik ini ya, dia mungkin hilang kepercayaan daripada kamu. Kamu mungkin sudah tidak lagi berminat, hilang kepercayaan akan dirinya, ataupun saya tidak tahu teman-teman. Three of Pentacles ini sukar untuk menyingkir ya energi orang lain. Ada penglibatan orang lain, sama ada rakan sekerja, orang ketiga di antara kalian. I don't know you guys ya. Nah, ini membuatkan dia terpaksa memandang ke arah kamu ketika kudanya memandang ke pihak si dia. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Apakah yang akan dia lakukan berlandaskan kerinduan yang sudah tidak tertahankan lagi? Aksi apakah yang ingin dia lakukan? Seven of Cups. Teman-teman, sudah banyak yang dia rencanakan. Sudah banyak yang dia rencanakan untuk bertemu dengan kamu ya. Belum bertemu, tetapi sudah pelbagai rencana yang dia rencanakan di kepalanya. You know why? Kerana dia ingin impress kamu.
Dia seperti merencanakan kalian pergi ke sini sana, makan ini dan itu, melakukan ini, melakukan itu, hanya untuk to keep you impressed with him or with her. Dia sangat ingin seperti memberikan kamu impresi yang baik. Orang ini memiliki hasrat yang cukup besar yang ingin dia penuhi dengan kamu. Nah, ini hanya boleh dipenuhi dengan sebuah reconciliation, dengan bertemu dengan kamu, dan dia perlu mencari caranya. Ketika gambar-gambar ini keluar, ini mengindikasikan apa, teman-teman? Saya tidak tahu, teman-teman, ya. Sama ada kamu yang menghalang pergerakan dia kepada kamu, ataupun ada sesuatu yang membuatkan pertemuan ini dihalangi, ataupun having an obstacle, seperti tidak dapat bertemu. Tetapi jauh di dalam hatinya, orang ini sudah mengatur langkah. Pelbagai rencana yang dia lakukan, tindakan nyata yang ingin dia lakukan berlandaskan kerinduan yang sudah tidak tertahankan ini. Ingin kembali rekonsiliasi, bertemu dengan kamu, dan mewujudkan harapan-harapan ini. Orang ini sekarang ini, teman-teman, ya, ketika mungkin ada beberapa yang memutuskan dia tidak dapat bertemu dengan kamu, sering merindukan kamu, membayangkan kamu, mengimajinasikan kamu, dan benar-benar tertanya-tanya, apakah harapan ini dapat dilaksanakan? Apakah akan ada peluang, ya, untuk kalian bertemu nanti? Dia merindukan kamu. Bottom of the deck, di sini ada Ten of Pentacles. Wow. Koneksi yang cukup kuat. Strong connection. Seseorang yang hadir daripada keluarga yang cukup besar, mungkin mempunyai ramai adik-beradik, tetapi dia memiliki perasaan yang cukup mendalam untuk kamu, ya. Kerana di sini ada gambar pohon yang cukup besar. And I'm very sure, you guys, pohon ini mungkin sudah 100 tahun umurnya. Akarnya sungguh mendalam, ya. Orang ini sangat mementingkan pertalian keluarga dan mementingkan pertalian dia dengan kamu. Dia tidak mahu merusakkan pertalian itu. Dia sudah menganggap kamu sebagai keluarganya, atau jikalau hubungan ini memungkinkan, dia ingin jadikan kamu keluarganya. Orang ini mungkin hadir daripada koneksi, ya, keluarga yang besar. Beberapa di antara dia ini, ya, tanpa pengetahuan kamu, mungkin mewarisi harta. Mungkin dia juga tidak menyedari. Ada harta-harta yang bakal diwarisi, tetapi dia mungkin tidak menyedari. Mungkin belum diberitahu, atau mungkin ada kebenaran yang baru-baru ini terungkap, baru menyedari. Orang yang akan mewarisi harta pusaka daripada keluarganya, sesuatu yang tidak dia tahu, dan dia perjuangkan mati-matian sendirian. Mungkin kebenaran ini baru terungkap seperti itu. Yang pasti, koneksi di antara kalian strong connection. Dan orang ini ingin memaintainkan koneksi itu. Tidak mahu putus dengan kamu, ya. Okey, teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini. Tidak ada major arcana, guys. Ini lebih ke arah Capricorn, Taurus, Virgo. Lebih ke arah Taurus dan Virgo, ya. Dan juga Aries, Leo, Sagittarius. Lebih ke arah Aries dan Leo. Yang tidak terlihat, ya. Kita juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih ke arah Scorpio. Yang tidak terlihat di sini sepertinya adalah elemen udara. Tidak terlihat di sini hari ini, ya. Gemini, Libra, Aquarius, tetapi itu tidak berarti energi ini tidak ketarik. Kerana kartu-kartu ini mewakili setiap zodiak, teman-teman. Menurut saya itu tidak penting, ya. Tetapi yang tidak terlihat, mungkin ini penting buat kamu. Gemini, Libra, Aquarius tidak terlihat di sini. Tetapi Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio hadir dalam pembacaan hari ini. Okey, guys, kita akan lihatkan lagi, ya. Apakah hal lain yang mendorong dia melangkah maju ke arah kamu? Selain daripada hatinya yang ingin mencari kamu, tetapi tidak pasti, ya, seperti hilang dukungan. Apakah yang lagi hal-hal lain, ya, yang mendorong si dia begitu kuat untuk melangkah maju ke arah kamu? Nah, mungkin, ya, ini akan dilakukan keesokan hari, 1 minggu dari hari ini, dalam waktu yang terdekat ini. Atau mungkin, ya, saya tidak tahu, ini mungkin sudah dilakukan. Healing family issue. Teman-teman, detik ini, ya, mungkin ada masalah yang berkaitan dengan keluarga. Kerana muncul, ya, Ten of Pentacles ini. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan keluarga yang perlu diuruskan sebelum dia datang bertemu dengan kamu. Ataupun, ya, dia perlu bertemu dengan kamu jikalau ini energi mantan, ya, mantan isteri, suami yang melibatkan family kalian. Dia mungkin masih berurusan dengan keluarga kamu, kamu masih berurusan dengan keluarganya. Mungkin ada salah faham yang perlu di-clearkan.
perlu dibincangkan atau hubungan baik yang perlu dikekalkan. Dia tidak mahu ya kehilangan hubungan baik itu walaupun mungkin ada masalah cinta dengan kalian. Nah, di sini teman-teman, healing family issue. Ini sesuatu yang cukup penting untuk dirinya ya. Sudah saya sebutkan di awal bacaan, seseorang yang mementingkan ikatan, maka dia perlu mementingkan ya hubungan baik dengan keluarga. Saya juga menangkap ya beberapa di antara dia yang mungkin sedang mengalami isu-isu dengan kamu, tidak pernah memburukkan kamu kepada keluarganya. Dia sentiasa menampilkan ataupun menjaga nama baik kamu dengan keluarganya. Tidak pernah ya mencampur adukkan ya pertengkaran di antara kalian dan memburukkan kamu ke keluarganya atau kamu memburukkan dia kepada keluarga kamu. Itu tidak terjadi. Masing-masing mirroring menjaga image masing-masing. Itu yang saya tangkap di sini ya. Let go of control issue. Teman-teman, dia akan datang mencari kamu. Tetapi ketika dia datang mencari kamu dalam waktu yang terdekat ini, dia akan cuba berpasrah. Apa yang di luar kawalan, biarkan berada di luar kawalan. Sesuatu yang tidak dapat kita kawal. So why try so hard? Santai sahaja. Ketika dia pasti dengan doa-doanya datang mencari kamu, dia akan memasrahkan semua ini di tangan Tuhan. Dia yakin ada sesuatu yang akan wujud yang baik ya ke depannya dengan kamu. Let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. Biarkan ya berprogres dengan secara natural. Nah, di sini heart-to-heart conversation. Dia memang perlu mencari kamu, teman-teman. Kerana dia pasti ya banyak yang ingin kamu ceritakan dan honestly discuss your feeling with one and another. Jikalau ada ya di antara kalian yang mungkin ya masih ngambek, marah-marah, frustasi, atau mungkin salah satu yang masih ya menutupi perasaan. Pertemuan ini begitu penting untuk seorang ini mengungkapkan kebenarannya. Selama ini sebenarnya ketika dia mengatakan tidak, what he or she meant was yes. Arti yang sebenarnya adalah ia mencintai kamu. Mungkin ini merupakan momen yang tepat untuk dia mencari kamu. Other than ya, selain daripada menghantar signal-signal, lebih baik secara langsung memberitahu kamu yang dia mencintai kamu. Yang dia bukan saja mencintai kamu, tetapi sangat menyayangi kamu. Di sini teman-teman, ada faktor anak-anak. Sama ada kalian sharing anak-anak bersama ya, seorang putri, seorang pangeran bersama, ataupun I don't know, if you guys saling single ya, kalian berdua ini sangat menyukai anak. Tetapi di sini kelihatan dengan jelas ya, ada faktor anak-anak. Teman-teman, akan wujud sebuah pembaharuan. Sesuatu yang baru di hubungan kalian ketika dia datang mencari kamu. Ada sesuatu yang akan dia perbaiki. Orang ini akan cuba meyakinkan kamu lagi. Nah, dengan kehadiran children ini ya, perasaan yang cukup bahagia. Mungkin ya beberapa di antara kalian di sini ya rakan sejak zaman sekolah, zaman kanak-kanak. Pernah ya seperti ini ya, mendekat satu sama lain ketika kalian masih kanak-kanak lagi. Ada memori yang tidak dapat dilepaskan. Orang ini bukan saja mencintai, sekali lagi sangat menyayangi kamu. Ini bukan saja ketertarikan fisik, teman-teman. It's more than that. Maka banyak yang perlu direnungkan. Yang pasti ya, ada kebahagiaan yang bakal timbul, yang bakal hadir, yang juga mungkin ya melibatkan penglibatan anak-anak dalam waktu dekat ini. Okey guys, kita akan lihatkan ya, apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu ketika kalian bertemu nanti. Ketika wujudnya sebuah pertemuan ya, ketika dia maju melangkah ke depan menuju kamu, bertemu bertatapan mata dengan kamu, apakah yang ingin dia sampaikan ketika dia mendekatkan dirinya ke kamu nanti? Apakah yang ingin dia ungkapkan? Mungkin ada ya teman-teman, ungkapan-ungkapan yang tidak pernah dia ungkapkan sebelum ini. Walaupun kalian mungkin ya sudah berkenalan bertahun-tahun lamanya. Kita lihatkan ya, ada kalanya ya teman-teman ya, this is waiting for the perfect timing. Mungkin ini merupakan detik penentu yang tepat untuk dia mengungkapkan ini. Kita dengarkan ya. Baik positif ataupun negatif. Ketika dia bertatapan mata dengan kamu nanti, apakah yang akan dia ungkapkan? When I look into your eyes, oh dear. Ini begitu tepat ya. Dan saya baru mengungkapkannya ketika dia bertatapan mata dengan kamu. When I look into your eyes. Ketika saya melihat matamu, the whole world stop. And I forget where I am. Dunia ini seolah-olah ya, berhenti untuk berputar. Dan saya terlupa. Begitu bahagia ya teman-teman ya. Begitu bahagia bertemu dengan kamu. Memulakan sesuatu yang baru. Sehingga dia terlupa
Di manakah dia sekarang? Apakah waktu ketika dia bertemu dengan kamu? Everything stop. Dia merasakannya bumi ini berhenti untuk berputar. Nah, itu kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia bertatapan mata dengan dirimu. Kita akan lihat lagi. Apakah yang akan dia ungkapkan? I never believe in soulmate, but then I met you. Dia tidak pernah mempercayai perkara-perkara yang berkaitan dengan soulmate, soul connection, cinta sejati, true love. Ini semua menurut si dia ini nonsense. Sesuatu yang apa saja. Tetapi ketika dia mulai berkenalan, bertemu dengan kamu, kehadiran kamu dalam hidupnya, dia mulai mempercayai apakah soulmate, apakah koneksi cinta sejati. Ini sesuatu yang kamu wujudkan di hati si dia. Sesuatu yang mungkin dia tidak percaya selama ini tetapi setelah menatap wajah kamu, dia mulai mempercayai ini. Kita lihat lagi Apakah yang ingin dia ungkapkan? I'm thinking of you in this very moment. I miss you. Detik pembacaan ini dilakukan, teman-teman. Energi ini masih berjalan. Ini mengindikasikan dengan jelas kamu lihat dari pihak si dia ada strong connection. Ketika saya melakukan readingan ini, orang ini memang hadir di pikiran kamu. Strong connection. Dia sedang menghantar signal kerana dia memang sedang merindukan kamu di sini. Kita lihat lagi I am a latter person. Because of you, I feel more optimistic and full of life. Selama ini, teman-teman ketimbang dulu dan sekarang, dia ini orang yang akan chatting melalui texting. Dia sukar untuk mengekspresikan perasaannya terang-terangan jikalau bertatapan mata atau berhadapan dengan kamu. Orang ini insecure, ada rasa malu, ada rasa segan. Tetapi sudah mendapatkan kenyamanan dengan kamu, dia menjadi orang yang lebih optimis, orang yang lebih optimistic, full of life. Kerana terlalu nyaman dengan kamu, dia tidak lagi menjadi seseorang yang hanya akan texting, menghantar sebuah signal melalui sebuah lagu, tulisan. Dia lebih berani untuk menampilkan sisi sebenarnya dengan menatap wajah kamu yang tidak dapat dia lakukan sebelum ini. Insecure, malu, mungkin hanya menulis, texting. Tetapi sudah mendapatkan kenyamanan ini dengan kamu, dia menjadi orang yang lebih optimis, lebih berani mengungkapkan hati dan perasaannya kepada kamu secara terang-terangan. Sometimes when I'm busy, I pause to think of you, and it's like a breath of fresh air. Ketika dia terlalu sibuk dengan tugas sehariannya, pekerjaannya, dia akan berhenti sejenak untuk menghirup udara yang segar. Dan ketika dia melakukan ini, orang ini saya menangkap energi dia yang mungkin sangat suka berolahraga, sangat baik dari segi pernafasannya. Dia seorang yang praktis pernafasan dengan baik. Itu saya tangkap di sini Dan ketika dia cuba menarik nafas untuk menghirup udara yang segar, the first thing that will arrive, perkara pertama yang akan hadir, oksigen, teman-teman, oksigen yang masuk ke dalam benaknya adalah kamu. Kamu ini bagaikan oksigen yang cukup, udara yang cukup segar, yang hadir ataupun memasuki benak si dia, yang memasuki sistemnya, yang kembali membuatkan dia begitu bersemangat. I daydream of our future together. Nah, ini memang sudah jelas terlihat dari kartu Six of Cups, Seven of Cups Bukan saja energi berrekonsiliasi, tetapi seorang yang benar-benar banyak harapan. Dan dia sering daydream ini mimpi di siang hari, teman-teman. Hallucination, berhalusinasi memikirkan banyak yang ingin dia lakukan untuk kalian di masa hadapan. Dia benar-benar membayangkan ini untuk merealisasikan ini, teman-teman mengapakah saya menggunakan perkataan hallucination? Kerana ada kalanya berlandaskan insecurity si dia juga persoalkan sama ada ini benar-benar dapat direalisasikan. Bottom of the deck. Whenever I see flowers, I think of you. Wow, teman-teman, ini cukup sinkron Whenever I see flowers, I think of you. Orang ini sedar, sama ada kamu cowok ataupun cewek yang sedang menonton, kamu sangat menyukai bunga. Any flowers. Kamu sangat menyukai wangian bunga. Kamu sangat menyukai kecantikan bunga. Dan saya juga tidak tahu, hari ini saya menggunakan kartu-kartu yang berbunga-bunga. Nah, whenever I see flowers, orang ini ketika memandang ke taman bunga, pasti akan teringatkan kamu. Kerana dia menyedari, mengingati, itu lebih penting Dia mengingati kamu sangat menyukai bunga. Nah, ini memperlihatkan sisi feminin kamu.
orang yang lemah lembut, ya, tidak kiralah kamu lelaki atau wanita, ada sisi feminin, ya, dari sisi kamu ke sini, dan dia sangat menyukai itu. Your feminine energy yang sangat memukau, ya, maka orang ini mungkin, ya, define masculine. Sesuatu yang ketara, feminine masculine akan tertarik. Strong attraction. Jikalau kamu seorang wanita yang cukup feminine, lemah lembut, teman-teman, ya, yang menonton, oh yes, this guy always imagine about you, ya. Tetapi jikalau kamu mungkin define masculine, a little tomboy, ya, mungkin cowok ini seorang yang agak lemah lembut dari segi pergerakan, seperti itu. Okey, saya tidak tahu, saya tidak mahu mengambil terlalu banyak initial ini. Okey, let's see. Easy. Take it easy. EZ, teman-teman, ya. E Echo, Z Zulu, and Norway. G Golf. V Victor. X X-ray. S Sierra. R Romeo. P Papa. A Alpha. C Charlie. L5, dan terakhir sekali ada huruf T Tango. Hari ini saya tidak tahu mengapa, ya, saya menangkap seseorang yang sangat suka memandang ke arah laut. I don't know you guys, tidak ada kartu yang menerangkan ini. Ini cuma my intuition, ya. Seseorang yang sangat menyukai bau lautan, ocean smell, the smell of an ocean, sangat menyukai bau-bau laut, sering ke laut, seorang yang menyukai air, seorang yang mungkin tempat tinggalnya, ya, berdekatan dengan pantai, seorang yang mungkin sering turun ke laut, bekerja di laut, I don't know you guys, atau seseorang yang simply, ya, suka memandang ke arah pantai, ke arah laut. Mungkin juga orang ini sangat suka berenang, something like that, suka makan ikan, suka makan seafood. Saya menarik energi seperti itu. Ini keluar, ya, energi ini saya serap melalui initial ini. Sekali lagi guys, ya, EZNG VXSR PALCT. Pal, rakan, teman-teman, ya, kawan baik, your bestie, your buddy, seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu, ya, buat readingan kali ini. Guys, apa pun yang terjadi dalam hidup kita, tetap bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.